Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billahil azim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, berikut kita akan masuk kepada hukum nun sukun dan tanwin yang berikutnya. Yang pekan lalu kita sudah mempelajari ya hukum nun sukun dan tanwin, yaitu ikhfa, yang artinya samar-samar. Untuk saat ini kita akan masuk lagi kepada hukum berikutnya, yaitu idgham bila gunnah. Karena idgham itu terbagi menjadi dua, satu idgham bi gunnah dan satu idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah tadi sudah kita ketahui dia adalah ya masuk dan disertai dengan dengung. Adapun idgham bila gunnah adalah memasukkan bunyi nun ya atau meleburkan bunyi nun sukun atau tanwin itu ke dalam huruf berikutnya. Apa huruf berikutnya? Yaitu lam atau ro. Sehingga bunyi nun atau tanwinnya itu tidak terdengar sama sekali. Jadi nun sukun bunyinya an, in, un itu hilang sama sekali. Lebur dan masuk ke dalam huruf lam atau huruf ro. Baiklah, kita akan contohkan. Ini Ustaz contohkan dulu. Walakinlah dibaca walakinlah. Jadi tulisannya tadi yang ada nunnya, sekarang kita hilangkan nunnya menjadi lamnya yang bertasdid. Walakinlah menjadi walakinlah. Min rabbihim dileburkan nunnya menjadi mir rabbihim. Min rabbihim menjadi mir rabbihim. Seperti itu. Baiklah, Ustaz akan contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nun sukun atau tanwin bertemu lam bertemu ra. Walakin la sama dengan walakin la. Min rabbihim dibaca mir rabbihim. Ya, seperti itu. Illam yakun jazaa'an mir rabbika ata'an hisaba. Jazaa'an tanwin ketemu mim idgham bi gunnah, min ra di sini idgham bila gunnahnya. Lanjutkan. Min ladun hakimin dibaca min ladun hakimin. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Ghafuran rahima menjadi ghafurar rahima. Min duni mir ruhi dibaca mir ruhi. Wa huwal haqqu mir rabbihim khairul lilladzina ghafurur rahim. Mir rahmatihi alla ta'budu syaitan yaumul la maradda illam yakul lakum walad. Illam yakul lakum walad. Demikianlah pembacaan hukum idgham bila gunnah. Berikutnya adalah iqlab. Iqlab artinya membalikkan atau merubah bunyi. Ya, jadi kalau bukan membalikkan artinya merubah. Apa yang dirubah, apa yang dibalikkan? Yaitu bunyi nun sukun yang tadi bunyinya an, in, un, ya tanwin juga demikian, an, in, un, itu berubah menjadi bunyi mim. Jadi bukan an lagi, tapi am, im, an, in, un menjadi am, im, Ketika nun sukun atau tanwin ini bertemu dengan huruf ba. Ya, jadi ketika nun sukun atau tanwin ini bertemu dengan huruf ba, maka bunyi nun sukun atau tanwinnya ini dirubah bunyinya menjadi bunyi mim. Seperti itu. Kita contohkan.
Iqlab istilahnya membalikkan atau merubah. Istilahnya adalah merubah bunyi nun sukun atau tanwin menjadi bunyi mim ketika bertemu dengan huruf ba dan kemudian disertai dengan dengung 2 atau 3 harokat. Contoh-contoh penyebutan iqlab adalah seperti ini. Anburika menjadi amburika. Jadi ulangi, anburika menjadi amburika. Yanbu'an menjadi yambu'an. Sami'un basirun menjadi sami'un basirun. Ya, sami'un basirun menjadi sami'un basirun. Demikian. Kita akan contoh atau kita latihan pada hukum iqlab. Ini contohnya. Nun sukun yang bunyinya min menjadi mim. Makanya ketika nun sukun ketemu ba, pasti ada huruf mim kecil di atasnya. Yang menandakan bahwa nun sukun itu dirubah bunyinya menjadi bunyi mim. Perhatikan, syiqaqin menjadi syiqaqim ba'id. Seperti itu. Apabila nun sukun atau tanwin berhadapan dengan huruf ba, maka suara nun sukun atau tanwin ditukar bunyinya, ditukar dengan suara mim dan harus dibaca dengan dengung selama 3 harokat. Ustaz contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nun sukun atau tanwin bertemu ba. Mim ba'dihim syiqaqim ba'id. Fa'ambatna jaza'an bima kanu biayatina. Amba'ahum kullu nafsin bima tas'a. Ya'zam bihi wa annallaha sami'un basir. Min ba'idin zalamu bi'azabin ba'is. Min ba'di wa qurunan baina zalika katsira. Demikianlah pembacaan contoh iqlab ya. Dan yang terakhir, ini hukum yang pertama sebenarnya di dalam hukum nun sukun atau tanwin, izhar ya. Izhar itu artinya jelas. Halqi artinya tenggorokan. Jadi jelas di tenggorokan. Apa yang jelas di tenggorokan? Kita lihat istilahnya. Istilah izhar halqi adalah yaitu bunyi nun mati atau nun sukun atau tanwin yang dibaca sesuai dengan makhraj dan sifatnya. Jadi sifatnya gimana? An, in, un, dan tidak digunakan. Kita akan lihat huruf-huruf izhar adalah 1 hamzah, 2 ha, 3 ain, 4 ha, 5 ghain, 6 huruf kha. Semua ini adalah huruf yang keluarnya atau makhrajnya di halqi atau tenggorokan. Itulah dikatakan izhar halqi, jelas di tenggorokan. Contoh-contoh izhar, 1 fariqon hada, fariqon hada, tetap kita baca fariqon hada. Tidak boleh dibaca seperti ini. Fariqon hada, itu namanya ditahan atau didengungkan. Tidak seperti itu. Ainin aniyah, tetap dibaca ainin aniyah. An'amta, tetap dibaca an'amta karena ain termasuk huruf tenggorokan. Yanhauna, nun sukun tetap dibaca nun, yanhauna dan tanpa didengungkan. Ini adalah salah satu beberapa contoh izhar halqi. Berikut adalah
semua hurufnya. Ustaz contohkan, Bismillahirrahmanirrahim. An'amta, ulangi, an'amta sahirin alimin min wislinin syai'in alimin. Perhatikan semua ini adalah huruf tenggorokannya. Fa in khiftum Qur'anan Arabiyyan min ghafurin nidaan khafiyan min ghairi su'in la ajran ghaira min khaufin maqamin aminin. Ya, demikianlah contoh semua huruf-huruf yang hukumnya adalah hukum nun sukun atau tanwin. Kita perhatikan sekarang contoh untuk membaca atau mengamalkan daripada hukum nun sukun dan tanwin. Kita perhatikan wazakir fa inna, ini gunnah, az-zikra tanfa, ini ikhfa, ya, tanfa'ul mu'minin. Hamim biasa saja. Tanzi ikhfanya tanzilum mi. Berarti tanwin ketemu mi ini adalah idgham bigunnah. Tanzilum minar rahmanir rahim. Seperti itu. Berarti dua hukum di sini, hukum nun sukun. Lau anna gunna Allah hadani lakuntu, nun sukun ketemu ta ikhfa, minal muttaqin. Wa kana ala rabbika wa'dan, ketemu mim maka tanwinnya dileburkan, wa'dam mas'ula. Ini adalah idgham bigunnah. Wa asbaha fuadu ummi, berarti ada mim tasdid, hukumnya gunnah. Ummi Musa farigha. Wa kana syaitanu lil insa, ini adalah ikhfa, khazula. Ulaika lahum azabum muhin. Berarti tanwin ketemu mim, berarti idgham bigunnah. Balil zalimuna fi dhalalim mubin. Ya, jadi untuk bisa menguasai hukum nun sukun atau tanwin ini, karena hukumnya banyak sekali, sehingga ya untuk memudahkannya adalah kita perhatikan dulu. Ya, rumusnya adalah nun sukun atau tanwin. Jadi ketika kita menemukan nun sukun ataupun tanwin, maka berarti ada hukumnya. Ya, apakah dia izhar, apakah dia iqlab, apakah dia idgham bigunnah atau idgham bila gunnah, dan yang keempat apakah dia ikhfa. Yang jelas hukumnya semua ada. Ya. Di antara huruf-huruf hijaiyah semua ada hukum nun sukun atau tanwinnya. Demikianlah pembahasan kita. Semoga apa yang kita pelajari hari ini atau hari-hari sebelumnya sedikit kurang banyaknya dapat menambah lagi wawasan kita di dalam membaca Al-Quran. Setidaknya kita sudah berusaha untuk mempelajari ilmu tajwid ini agar kita bisa membaca Al-Quran itu dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.